Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi bersama Kamaya dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Paulus. Nah adik-adik, hari ini Kakak Maya mau tanya, adik-adik yang sedang beribadah di rumah, apa kabarnya? Kak Maya berharap ke adik-adik di rumah kabarnya sehat semua ya. Nah adik-adik, hari ini IMPA akan dipimpin oleh Kak Maya sebagai pembawa pujian dan Kak Stefani sebagai pembawa cerita dan juga aktivitas. Adik-adik yang sedang beribadah dari rumah, sekarang kita mau ice breaking dulu ya. Ada dua nih ice breakingnya. Yang pertama, kita akan menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Yang kedua, kita akan menyanyi lagu I Love You Jesus. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau menyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Nah adik-adik yang lagi di rumah, yang sedang beribadah, sekarang yang bisa berdiri, kita berdiri ya, karena kita mau pakai gerakannya nih. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala.
adik-adik semua, sekarang tiba waktunya kita akan masuk di dalam ibadah kita. Untuk itu, Kak Maya meminta kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau menyanyi lagu Kidung Ceria nomor 184 Bermacam-macam Anak. Adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengar cerita yang akan dipimpin oleh Kak Stefani. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita, kita mau doa dan kita mau nyanyi lagu Ibu Jari dan Telunjuk. Nah adik-adik, mana jarinya? Silakan ditaruh di depan layar ya. Kita mau nyanyi lagu Ibu Jari dan Telunjuk. Jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari Adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Fani. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan membaca Alkitab dan juga mendengarkan tentang firman-Mu.
Kiranya Tuhan mau membimbing kami sehingga kami dapat mengerti akan isi firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekarang dapat mengambil Alkitab lalu membuka dari kitab Perjanjian Lama Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Kakak ulang sekali lagi ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik, kalau di awal ibadah kita sudah menyanyikan lagu berbagai macam anak, sekarang kakak punya gambar, yaitu gambar berbagai macam anak dengan kostum atau pakaian profesi sesuai dengan cita-cita mereka. Nah, ternyata setiap anak mempunyai cita-cita yang berbeda. Coba adik-adik tebak, kalau melihat orang yang berpakaian seperti ini, kira-kira orang tersebut pekerjaannya sebagai apa ya? Ya, benar. Pekerjaannya adalah sebagai koki atau juru masak. Adik-adik ada yang tahu tugas dari seorang koki atau juru masak? Ya, tugasnya adalah menyiapkan makanan. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, siapa di sini yang cita-citanya ingin menjadi koki atau juru masak? Wah, ada juga ya ternyata ya. Kita lanjut yuk ke slide berikutnya. Coba adik-adik tebak, kalau melihat orang dalam gambar tersebut, kira-kira orang tersebut pekerjaannya sebagai apa ya? Iya, betul. Pekerjaannya adalah sebagai pelukis. Hasil lukisannya bisa adik-adik jumpai di galeri kesenian. Adik-adik, apa pekerjaan dari orang yang ada di dalam gambar ini? Iya, benar. Pekerjaannya adalah sebagai dokter. Biasanya kita dapat menjumpai dokter di rumah sakit ataupun di puskesmas. Nah, kalau adik-adik lihat gambar ini, kira-kira pekerjaannya sebagai apa ya? Ya benar, pekerjaannya adalah sebagai pemain game profesional. Bahkan sekarang menjadi salah satu cabang olahraga yang biasa disebut dengan e-sport. Jika adik-adik ingin mencapai cita-cita, apa yang harus adik-adik lakukan? Yang pertama, yang adik-adik harus lakukan adalah rajin belajar. Yang kedua, adik-adik harus patuh terhadap orang tua. Yang ketiga, yang harus adik-adik lakukan untuk mewujudkan cita-cita adik-adik adalah selalu mengandalkan Tuhan Yesus dengan cara berdoa agar dapat mencapai cita-cita yang adik-adik inginkan. Adik-adik, jangan lupa untuk 3 hal yang sudah kakak sebutkan, yaitu rajin belajar, patuh terhadap orang tua, dan selalu mengandalkan Tuhan dengan cara berdoa. Untuk adik-adik yang saat ini belum mempunyai cita-cita, juga harus rajin belajar ya, dengar-dengaran papa mama, dan jangan lupa berdoa. Adik-adik juga harus ingat bahwa adik-adik tidak boleh membandingkan cita-cita adik-adik dengan teman yang lain ya. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa semua anak berharga di mata Tuhan termasuk cita-cita yang mereka punya.
Untuk aktivitas hari ini sangat mudah. Yang adik-adik perlukan hanya satu alat bantu, yaitu handphone. Untuk adik-adik yang masih di kelas TK, bisa minta bantuan dari papa dan mama. Adik-adik silahkan membuka akun Instagram PA Paulus JKT. Lalu lihat pada bagian IG Story. Nanti adik-adik dapat melihat lembar aktivitas minggu ini dengan cara mengisinya adalah sebagai berikut. Tuliskan cita-cita dari adik-adik pada bagian ini. Lalu, adik-adik dapat menuliskan doa untuk cita-cita dari adik-adik pada bagian ini. Setelah itu, dapat dilengkapi dengan foto adik-adik. Contohnya seperti yang sudah dibuat oleh Kak Maya. Jika lembar aktivitas sudah diisi, maka jangan lupa untuk di-upload dan tag ke akun Instagram PA Paulus JKT dan GPIB Paulus JKT. Selamat hari Minggu! Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Karena saat ini adik-adik sedang beribadah dari rumah, maka persembahannya adik-adik berikan kepada orang tua, kepada mama, papa, om, dan tante untuk diteruskan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 205, Aku Suka Membagi. Mari kita menyanyi bait selanjutnya. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Adik, tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan syukur kita dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh memberikan persembahan syukur kami kepadamu dengan penuh sukacita. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan gerejamu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita berdoa penutup, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Kita menyanyi bait pertama dan bait keempat ya. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Tapi sebelumnya, Kamaya mau mengingatkan adik-adik lagi untuk tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang, mana sikap doanya? Kakak Maya akan pimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir ibadah ini dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya pujian, persembahan, dan semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, dan sebagai anak-anak Tuhan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, baik di sekolah, di rumah, dan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah. Kak Maya dan juga Kak Fani mewakili kakak layan lainnya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah menyediakan waktunya untuk beribadah di ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Paulus. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di IMPA minggu depan. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.